Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Febila Parindra dari Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menerangkan mengenai sejarah ilmu komunikasi dan perkembangannya. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan orang lain. Pada umumnya, dapat dilakukan secara verbal ataupun lisan. Pada intinya, komunikasi adalah penyampaian informasi ide, pesan, dan gagasan. Adapun definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Carl E. Hovland yang mengatakan bahwa komunikasi adalah sebuah proses yang mungkin saja dilakukan oleh para pembawa informasi dengan niat atau tujuan bisa memberikan respon kepada orang lain selaku penerima informasi agar dapat mengubah perilaku dan tingkahnya. Yang kedua, ada dari Raymond Ross yang mengatakan bahwa komunikasi adalah proses menyortir, memilih, dan pengiriman simbol-simbol sedemikian rupa agar membantu penerima pesan membangkitkan respon atau makna dari pemikiran yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Yang ketiga, ada dari Bernard Bergson dan Gary A. Steiner. Mereka mengatakan bahwa komunikasi adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafis, angka, dan sebagainya. Yang terakhir ada dari Everett M. Rogers. Beliau mengatakan bahwa komunikasi adalah proses suatu ide dialihkan dari satu sumber kepada satu atau banyak penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Secara umum, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu periode tradisi retorika yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Yang kedua yaitu periode antara tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua yang dapat disebut sebagai periode pertumbuhan ilmu komunikasi. Yang ketiga adalah periode konsolidasi, dan yang terakhir adalah periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960-an sampai sekarang. Jejak perkembangan ilmu komunikasi dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Ditandai dengan berkembangnya istilah retorika di masa Yunani kuno, disebut sebagai ilmu yang mengkaji mengenai proses pernyataan antar manusia. Georgias adalah orang pertama yang mempelajari dan menelaah mengenai ilmu pernyataan manusia. Namun, ada juga tokoh lain yang ikut untuk menelaah atau mempelajari mengenai ilmu pernyataan manusia. Beliau adalah Aristoteles. Lalu, di abad ke-19, ilmu persurat kabaran lahir dan menjadi dasar tumbuh mengenai communication science di Amerika Serikat. Namun, munculnya berbagai media massa seperti radio dan film, ilmu persurat kabaran dianggap tidak memadai dan memiliki arti cakupan yang sempit. Akhirnya, ilmu persurat kabaran diganti nama menjadi ilmu publistik pada abad ke-19. Di Belanda, seorang ahli yang bernama Profesor Dr. Peter N. de Volder mengenalkan istilah lain sebagai pengganti dari ilmu persurat kabaran, yaitu ilmu komunikasi. Istilah ilmu komunikasi ini muncul setelah de Volder mengadakan studi di Amerika Serikat guna untuk mempelajari ilmu jurnalistik. Dan akhirnya ilmu komunikasi ini lebih berorientasi di Amerika Serikat. Adapun tahapan dari era komunikasi itu sendiri. Yang pertama adalah era komunikasi tulisan, yang kedua era komunikasi cetakan, yang ketiga era komunikasi telekomunikasi, dan yang keempat era komunikasi interaktif. Era komunikasi tulisan adalah era di mana mereka di zaman ini menggunakan bahasa lisan namun didukung oleh bahasa tulis. Era ini dapat disebut dengan proses awal usaha manusia. Dengan demikian, manusia Cro-Magnon dapat disebut atau menjadi titik awal usaha manusia menerkan informasi. Yang kedua ada era komunikasi cetakan. Diawali dari abad ke-15, orang-orang Eropa memproduksi buku-buku dengan menyiapkan manuskripsi berupa salinan yang dicetak dengan menggunakan tangan. Pada masa inilah ditemukanlah mesin cetak yang mampu membawa kemajuan yang menakjubkan. Lalu yang ketiga
Ada era komunikasi telekomunikasi. Di era ini telah ditemukan telepon yang telah digunakan secara umum dan fotografi dengan kecepatan tinggi. Banyak juga terciptanya alat komunikasi seperti radio, televisi, dan lain-lain. Selain itu, masing-masing jenis teknologi layar semakin dikembangkan pada era ini. Lalu yang keempat, ada era komunikasi interaktif. Terjadi perkembangan kemampuan baru dalam pengiriman hubungan telepon dan pemrosesan data serta peralatan dan pelayanan jasa telekomunikasi. Contohnya yaitu komputer, internet, serta seluler, satelit yang membuat manusia berkomunikasi lebih cepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.